Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang hadirin semua dalam acara Jogja International Disability Art Biennale 2021. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Galeri RJ Katamsi dan Yayasan Jogja Disability Art. Mohon izin untuk saya memulai acara sore hari ini. Demi kelancaran kita untuk menyelesaikan acara ini, mari kita berdoa sejenak. Berdoa, kami persilakan. Terima kasih. Untuk memupuk rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Kita ikuti musiknya.
Mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit, tapi rasanya tidak menyurutkan semangat kita. Sama seperti pandemi, meskipun pandemi tidak menyurutkan semangat dari teman-teman disabilitas kita untuk tetap berkarya. Terima kasih yang tak terhingga. Selamat datang kepada Bapak Profesor Agus Burhan, Rektor ISI. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Halim Muslih, Bapak Bupati Bantul. Terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Profesor Dr. Pil Almakin SAG. Terima kasih juga kepada Bapak Lurah Desa Panggung Harjo, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi SFAM, seluruh jajaran dari Institut Seni Indonesia, dan seluruh hadirin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi, selamat datang di acara kami, selamat menikmati acara ini hingga selesai. Tajuk acara ini adalah Rima Rupa. Rima rupa adalah penanda dari keragaman dan kebebasan berekspresi secara visual. Mohon diizinkan kalau saya mencuplik kalimat Amerikai. Secara aerodinamis, lebah seharusnya tidak bisa terbang. Tetapi lebah tidak tahu itu. Jadi dia tetap terbang, tetap berkarya. Kita semua tetap berkarya di sini. Dalam keterbatasan teman-teman kita ada yang melukis, ada juga yang menulis. Seperti karya adik kita, Kadek Agus, hidup dalam kegelapan tidak lantas membuat api semangatnya padam. Justru keterbatasannya inilah yang kemudian membuatnya termotivasi untuk terus bergerak, maju, melanjutkan perjalanan hidupnya sambil berbagi motivasi kepada orang lain melalui karya tulisnya. Mohon izin saya untuk membacakan satu puisi karya Kadek Agus yang biasa dipanggil Kadek, lahir di Karangasem tahun 94. Masih muda ini ya, tahun 94. Lukisan hati. Menyatu dalam keberagaman, lupakan benci pada perbedaan. Sejalan mengukir cerita, semoga menjadi sejarah tak terlupa. Di sini ruang kita, imajinasi menjelma nyata. Berhias warna dan warni bagai pelangi indah bumi. Merajut mimpi, berbagi dengan lukisan hati. Tak perlu mengasingkan diri, semua tercipta tentu memiliki arti. Demikian puisi dari adik kita. Tepuk tangan. Sedikit saja tadi pembukaan dari saya. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua dari Jogja Disability Art sekaligus sebagai kurator. Kami mohon ke depan beliau Mas Sukri Budi Dharma atau Mas Butong. Silahkan Mas Butong. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yeni, yang terhormat Bapak Rektor Agus Burhan, Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Profesor Pil Almakin, dan Bapak Bupati Bantul. Bapak Bupati Bantul Ahmad Halim, Kepala UPT Bapak Nano Warsono, dan Lurah Desa Panggung Harjo Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, dan perwakilan PT POS
Bapak R. Bagus M. Yusuf, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Perhelatan Jogja International Disability Art untuk pertama kalinya diadakan di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, merupakan hasil tekad dan komitmen antara Jogja Disability Art dan Institut Seni Yogyakarta dalam pemajuan seni disabilitas. Pameran yang bertajuk 5 Rupa ini menandai keberagaman. Pameran ini menghadirkan kurang lebih 95 karya dan 56 seniman. Dan itu tergabung dari beberapa negara, hampir 10 negara yang tergabung di dalam pameran ini. Tujuan dari pameran ini memberikan ruang ekspresi dan apresiasi dan komunikasi melalui media seni rupa kepada publik bagi disabilitas pelaku seni. Selain itu, upaya membangun ekosistem seni rupa yang lebih inklusif, baik di nasional dan global, hingga kita dapat menjalin satu harmoni, sinergi ke depan, dan kemajuan bersama melalui kesenian bagi disabilitas. Pameran ini pameran yang pertama digelar. Mohon maaf jika memang ada kekurangan, karena memang dalam masa pandemi ini yang dampaknya juga cukup global, sehingga dari beberapa teman-teman dari luar negeri itu juga tidak mengirimkan karya, namun mereka hanya mengirimkan berupa digital print. Kami berharap Jogja Disability Art ini dan ISI dalam kerjasama akan terus berlanjut, dan kami berharap pula Jogja International Disability Art Biennale yang akan dilakukan 2 tahun sekali akan bertambah baik dan memberikan kontribusi pada pemajuan serta pemenuhan kesetaraan dalam kehidupan yang lebih bermartabat bagi disabilitas. Kami berterima kasih pada semua pihak yang telah mendukung dengan penuh ketulusan hingga terselenggaranya perhelatan ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Atas perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Mas Sukri Budi Dharma atau yang sering disebut dengan Mas Butong. Beliau adalah ketua dari Yayasan Jogja Disability Art. Spesial terima kasih sekali telah hadir di antara kita Ibu Yeni Wahid. Tadi belum saya sapa Ibu. Kehadiran Ibu luar biasa, memberikan aura bagi teman-teman semua untuk lebih berkarya lagi. Selamat datang. Spesial terima kasih juga kepada PT POS yang telah memberikan support yang luar biasa demi berlangsungnya acara ini. Yang kedua, sambutan dari Direktur Galeri RJK Tamsi. Kepada yang saya hormati Bapak Nano Warsono, saya mohon untuk ke depan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Rektor ISI Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. M. Agus Burhan M.Hum dan jajarannya, Ibu Yeni Wahid yang telah bersedia hadir hari ini, kemudian Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Profesor Dr. Al-Makin, beserta Ibu, kemudian yang terhormat Bapak Haji Abdul Halim Musli, Bapak Bupati Bantul, terima kasih juga sudah hadir kali ini. Kemudian terima kasih pada Pak Lurah Desa Panggung Harjo yang kami banggakan, Bapak Wahyudi Anggur Hadi. Kemudian perwakilan dari PT POS Indonesia, Bapak Raden Bagus M. Yusuf SEMM, dan juga Dekan Fakultas Seni Rupa, Bapak Dr. Timbul Raharjo. Dan segenap undangan yang hadir pada hari ini, terima kasih sudah hadir dengan segala keterbatasan ini karena kita juga masih pada suasana COVID, protokol COVID tetap harus dijalankan. Galeri RJK Tamsi untuk program tahun ini sedang mencoba membuka kerjasama dengan beberapa komunitas maupun kelompok seni. Salah satunya adalah dengan Jogja Disability Arts. Galeri RJK Tamsi sedang berusaha untuk menjadi galeri yang inklusif,
karena ini menjadi salah satu bagian penting dari proses pendidikan maupun edukasi yang ada di ISI Yogyakarta menjadi seni yang juga ada kaitannya dengan inklusivitas. Kami berharap dengan adanya kerjasama antara JDA dan juga Galeri RJK Tamsi ISI Yogyakarta, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seni dan disabilitas bisa kita inisiasi lebih maju, karena juga selamat datang Pak Almakin, monggo. Karena juga monggo Pak Almakin mencari tempat. Nah, sip. Karena kita juga mempunyai mahasiswa yang berkebutuhan khusus, baik di seni rupa maupun di prodi-prodi yang lain. Dan untuk sekarang memang Bienal Disabilitas ini lebih fokus pada persoalan seni dan seni rupa gitu ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami berkaitan dengan pendanaan dan sebagainya. Untuk menghelat yang lebih besar dari ini, kita butuh semakin banyak dukungan dari berbagai pihak gitu. Tapi dengan adanya Jogja International Disability Arts pertama ini, kita lebih memberi ruang kepada teman-teman yang katakanlah ini menjadi bagian dari disabilitas dan seni, itu menjadi perhatian khusus bagi kita. Karena selama ini memang ada ruang, ada wacana seni, tetapi bergulir masih pada hal-hal yang mungkin kurang menyentuh pada persoalan disabilitas. Galeri RJK Tamsi dan JDA menginisiasi untuk menjadikan event ini menjadi sebuah event yang berkesinambungan, sehingga kita memilih 2 tahunan itu sebagai progres yang kami anggap cukup untuk mempresentasikan karya-karya dari seniman disabilitas di Indonesia maupun dari luar negeri. Harapan kami semakin banyak teman-teman atau instansi yang mau terlibat dalam proyek Jogja International Disability Arts ini. Karena tanpa bersinergi dengan berbagai pihak, kami juga tidak akan semakin maju gitu. Jadi saya berharap semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak kita memberi ruang kepada teman-teman seniman disabilitas, kemajuan itu bisa kita raih bersama. Jadi seni rupa itu juga milik semua orang dan juga bisa diakses oleh semua kalangan. Jadi harapan kami untuk kedepannya Jogja International Disability Arts bisa melibatkan semakin banyak seniman baik dari seluruh Nusantara, karena memang banyak seniman disabilitas itu bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah yang sangat terpencil gitu, yang minim akses dan minim fasilitas. Jadi saya berharap semakin banyak instansi maupun organisasi yang terlibat dan bekerja sama, kita akan semakin kuat. Begitu kira-kira sambutan dari saya. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih juga kepada semua panitia, kepada kurator, kepada semua peserta dan juga keluarga peserta dari pameran ini yang terus mensupport peserta pameran ya. Jadi kalau di seni disabilitas itu ada pendamping dan sebagainya. Saya sangat berterima kasih juga kepada mereka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nano. Kami memanggilnya Mas Nano. Beliau sangat terbuka sekali untuk teman-teman disabilitas yang ada di sini. Sambutan berikutnya tidak afdol kalau tuan rumah tidak memberikan sambutan untuk kita semua. Untuk itu kami mohonkan Bapak Rektor Profesor Dr. M. Agus Burhan M.Hum untuk memberikan sambutannya. Monggo Bapak.
Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kepala Daerah Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslih. Yang saya hormati Ibu Yeni Wahid, yang saya hormati pula sahabat saya Rektor UIN, Profesor Al-Makin beserta Ibu. Yang saya hormati jajaran pimpinan ISI Yogyakarta, karena yang hadir sangat banyak, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Dan tentu yang saya hormati Ketua Jogja Disability Art, demikian juga Direktur Galeri RJ Katamsi, para seniman, dan para tokoh-tokoh yang sangat penting yang hadir pada sore hari ini, dan tentu juga para dosen dan para mahasiswa, hadirin sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada siang hari ini atau sore hari ini kita bisa menghadiri pembukaan Jogja International Disability Art Biennale untuk tahun 2021, dan tentu saja atas nama pimpinan ISI Yogyakarta saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jogja Disability Art Foundation dan semua pihak yang telah memprakarsai dan mewujudkan pameran yang sangat bermakna di Galeri RJ Katamsi ISI Yogyakarta. Hadirin sekalian, berbicara tentang disability art, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini tentu banyak seniman penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan seni untuk mengembangkan potensi dirinya, memenuhi kebutuhan hidup, media ekspresi, maupun untuk tujuan terapi pada dirinya sendiri atau juga kepada rekan-rekan dalam komunitasnya. Namun ironisnya sangat sedikit, bahkan tidak hanya sedikit, amat sangat sedikit forum-forum yang mampu dan bersedia menampung serta menyediakan ruang-ruang seni secara proporsional. Pergerakan seniman difabel yang selama ini banyak yang masih bersifat individual dan juga terkadang hanya diakomodasi oleh keluarganya. Namun demikian, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada banyak seniman difabel yang juga bisa masuk ke ruang-ruang seni yang sangat bergengsi dan terakui. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di tingkat internasional pun mereka juga mampu menunjukkan karya-karya yang sangat kompetitif. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dalam masyarakat ini penyandang disabilitas diharapkan memiliki peran yang besar dalam budaya kontemporer, yang berdaya dan mampu mengaktualisasikan diri melalui kemampuannya. Oleh karena itu, kami berharap pameran ini dapat menjadi wadah bagi mereka untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri serta membangun harmoni dan sinergi untuk kemajuan bersama melalui seni rupa di masa depan yang semakin gemilang. Hadirin sekalian, Jogja International Disability Art Biennale untuk tahun 2021 ini menampilkan kurang lebih 120-an karya seni lukis dan digital dari 55 seniman disabilitas dari 11 negara. Keberagaman teknik, personal style atau gaya pribadi
Demikian juga latar belakang budaya, berbagai macam pengalaman dan jenjang pendidikan, serta disabilitas dengan berbagai macam variasinya berpadu dalam satu pameran ini. Perpaduan dari keberagaman dan sharing ilmu di bidang seni rupa ini menjadikan pameran seni rupa ini sangat istimewa. Semoga karya-karya ini dan nilai-nilainya bisa bermanfaat dalam mengembangkan apresiasi seni dan juga memberikan manfaat akademik bagi semua pihak. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah aktif menyumbangkan berbagai ilmu, berbagai keterampilan dan komitmennya untuk terwujudnya pameran yang sangat istimewa dan bermakna ini. Demikian Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Profesor Agus Burhan sebagai tuan rumah. Berikutnya kita ada Bapak yang saya hormati juga, Bapak Bupati Bantul yang punya wilayah. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor ISI Bantul Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. M. Agus Burhan M.Hum. Yang saya hormati Mbak Yeni Wahid, selamat datang sugeng rawuh wonten Bantul Mbak Yeni. Yang saya hormati Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Phil Almakin SAG, yang sebentar lagi punya kampus di Bantul juga. Saya senang dan seluruh warga Bantul khususnya Pajangan menunggu-nunggu kehadiran kampus UIN yang baru di Bantul. Yang saya hormati para pembantu rektor ISI, yang saya hormati para dekan dan seluruh sivitas akademika Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, yang saya hormati Lurah Kelurahan Panggungharjo, Mas Wahyudi beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Jogja Disability Art sekaligus sebagai kurator, Bapak Sukri Budi Dharma, dan seluruh rekan-rekan. Yang saya hormati Direktur Galeri RJ Katamsi Bapak Nano Warsono. Yang saya hormati Dewan Pembina dan Pengawas Jogja Disability Art Bapak R. Bagus M. Yusuf SEMM, dan hadirin semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari yang cerah ini kita dipertemukan walau masih berada dalam suasana pandemi. Pemerintah sampai hari ini belum menyatakan pandemi selesai, tetapi karena pandemi sudah mengalami penurunan menuju titik nol, maka berangsur-angsur kelonggaran-kelonggaran ini bisa kita berikan kepada masyarakat. Karena memang masyarakat sendiri juga sudah tidak betah terus-menerus berada dalam pembatasan-pembatasan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kami mengucapkan apresiasi, mengucapkan selamat dan sekaligus bangga bahwa di Bantul, di ISI Yogyakarta ini digelar eksibisi Jogja International Disability Art
tahun 2021, sehingga rekan-rekan para difabel ini bisa lebih mengekspresikan melalui karya-karya yang sangat bermakna ini melalui pameran ini. Dan secara khusus kegiatan ini jelas mendukung salah satu misi pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu Bantul menuju kabupaten yang layak anak, ramah perempuan, dan penyandang disabilitas. Kita ingin Kabupaten Bantul ini roadmap menuju Bantul ramah penyandang disabilitas atau ramah difabel ini benar-benar bisa kita lakukan progresnya agar teman-teman penyandang disabilitas ini bisa memiliki ruang yang seluas-luasnya baik di bidang seni, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ISI, panitia yang telah menggelar acara demikian penting bagi masa depan difabel dan sekaligus masa depan Kabupaten Bantul sebagai kabupaten ramah difabel. Ibu bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, kiranya demikian apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses pada rekan-rekan penyandang disabilitas, sukses selalu buat ISI dan seluruh sivitas akademikanya. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Bupati atas sambutannya. Berikutnya segera saja kita menunggu Bu Yeni Wahid untuk menyampaikan satu patah dua patah kata dulu sebelum nanti membuka acara. Monggo Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, good afternoon. Bapak Bupati Bantul yang saya hormati, Bapak Dr. Ahmad Halim, beserta seluruh jajaran yang mungkin telah hadir pada hari ini, termasuk juga jajaran perangkat desa, para kepala desa yang juga hadir, lalu Bapak Rektor ISI, Pak Rektor UIN, juga dari Galeri RJK Tamsi, perwakilan PT POS, lalu Mas Sukri, Ketua Panitia, dan terutama yang saya banggakan para seniman yang telah hadir pada acara hari ini. Ada Pak Bayu serta para seniman-seniman lainnya yang hari ini akan sudah berpameran dan akan kita saksikan karyanya nanti. Saya itu diberikan keistimewaan dalam hidup saya karena hidup saya dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang difabel. Ya. Saya lebih suka menggunakan kata difabel bukan disabel, bukan disability, karena difabel singkatan dari different ability, kemampuan yang berbeda. Dan bahkan mungkin kemampuan yang berbeda itu justru jauh lebih luar biasa dibandingkan kemampuan orang-orang yang tidak diberi karunia seperti yang mereka miliki. Semua mungkin sudah mengetahui, keluarga saya ada 2 difabel, ayah saya sendiri dan ibu saya. Tapi walaupun mereka mungkin secara fisik berbeda, tetapi justru dari beliau berdua, dari ayah saya dan ibu saya belajar arti kekuatan. Dan karena beliau berdua juga hidup secara apa adanya, maka disabilitasnya, kebutuhan yang berbeda tidak pernah menjadi faktor yang paling menonjol dari beliau-beliau. Beliau tetap berkarya, beliau tetap menguatkan masyarakat, beliau tetap membuat terobosan-terobosan dan memastikan bisa berkontribusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan dunia.
Nah, saya sebetulnya tidak terlalu dalam konteks seni ya. Dalam konteks seni saya memahami bahwa memang teman-teman difabel perlu difasilitasi. Perlu diberikan ruang agar mereka bisa secara maksimal mencapai potensi dirinya. Karena tentu kebutuhannya berbeda. Ya, kebutuhannya berbeda dari orang-orang yang mungkin fisiknya berbeda. Nah, ini memang harus difasilitasi, harus diberikan bantuan agar mereka bisa hidup juga secara nyaman. Ya. Nah, bukan secara normal, secara nyaman. Kebetulan dulu saya sekolahnya adalah sekolah desain komunikasi visual. Nah, proyek akhir saya adalah tentang PSA atau Public Service Ad atau iklan layanan masyarakat mengenai bagaimana kita masyarakat agar bisa lebih memberikan fasilitasi untuk teman-teman difabel. Bagaimana lingkungan kita bisa lebih ramah terhadap mereka-mereka yang punya kebutuhan berbeda. Ya. Nah, jadi dalam konteks teknis saya setuju bahwa memang mungkin perlu ada pembedaan. Tetapi dalam konteks esensi, terutama dalam hal seni, sebetulnya tidak perlu ada pembedaan. Karena kalau kita berbicara tentang seniman-seniman besar, misalnya, contohnya Vincent van Gogh, ada yang mengatakan dia menderita psikosis. Gimana nggak menderita psikosis? Kupingnya sendiri aja diiris untuk bisa merasakan penderitaan, agar bisa merasakan penderitaan, agar bisa melukis emosi berdasarkan rasa sakit. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa dalam seni tidak ada batasan. Mau orang kebutuhannya apapun, sebetulnya seni menjadi ruang yang sangat tepat untuk menyalurkan ekspresi kreatif dirinya. Atau mungkin teman-teman yang jeli nih, anak-anak milenial bisa lihat sepatu saya. Di sepatu saya ini ada tercetak karyanya siapa Mas Agus? Jackson Pollock. Jackson Pollock ini adalah seniman kontemporer Amerika yang harganya sekarang Pak Bupati bisa bikin Kabupaten Bantul makmur lah kira-kira. Kenapa? Satu karyanya itu harganya bisa mencapai 50 juta dolar, lebih dari 0,5 triliun. Lukisannya 0,5 triliun harganya. Sekarang ada di Museum of Modern Arts. Nah, ada yang mengatakan bahwa Jackson Pollock pernah mengalami nervous breakdown atau pernah mengalami gangguan mental dalam perjalanan hidupnya. Ya. Jangan-jangan itu yang membuat karyanya begitu hebat. Saya tidak menganjurkan teman-teman seniman kemudian ikut ngiris kuping ya, seperti Van Gogh, atau mengalami gangguan nervous breakdown seperti Pollock ya, seperti Jackson Pollock, ngiris bawang aja deh. Nah, tetapi bahwa dalam seni tidak ada batasan. Semua orang bisa berkarya, semua orang bisa mengekspresikan panggilan kreatif terdalam dalam dirinya yang begitu sublimnya sehingga dia punya kebutuhan untuk menularkan itu, mengeluarkan itu, mengekspresikan itu. Seni adalah ekspresi kreatif manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Tidak ada makhluk Tuhan lainnya yang bisa mengekspresikan sisi kreatifnya seperti manusia. Inilah kehebatan manusia. Nah, seni adalah cerminan dari peradaban manusia itu sendiri. Seni adalah penggugah, seni adalah pengingat, seni adalah penanda. Seni adalah simbol dari betapa mulianya manusia. Nah, kemuliaan kita bisa kita ekspresikan walaupun kita bukan perupa dengan cara memuliakan sesama manusia. Apakah mereka berkebutuhan biasa atau mereka berkebutuhan berbeda? Semua punya hak untuk menyalurkan ekspresi seninya, semua punya hak untuk menjadi manusia yang dihargai seutuhnya. Jadi saya ingin berikan semangat kepada teman-teman difabel bahwa kalian punya karya dalam diri kalian yang ditunggu oleh masyarakat. Dan jangan pikir cuma masyarakat Indonesia,
Sekarang dunia global, tempat kita bermain bukan cuma di kampung sendiri, tetapi adalah dunia. Telurkan karya-karya itu. Apapun perasaan yang terdalam, emosi terdalam yang kalian miliki, keluarkan. Mungkin di situ ekspresi seni itu akan bisa menggugah manusia untuk bisa lebih menghargai sesamanya. Saya ucapkan selamat untuk acara hari ini. Semoga melalui acara Jogja International Disability Biennale 2021, kita bisa lebih menggugah kesadaran masyarakat bahwa kita semua berbeda. Tidak ada satupun manusia dari 7 miliar manusia yang ada di bumi yang sama. Bahkan kembar siam pun berbeda. Kita lihat kembar siam, sidik jarinya pasti berbeda. Penampang retina matanya pasti berbeda. Perbedaan fitrah manusia. Nah, kenapa kemudian kita memperlakukan orang, mengkotak-kotakan orang berdasarkan perbedaan? Kalau kita semua esensinya memang berbeda. Jadi melalui acara hari ini saya berharap kita mempunyai kesadaran untuk saling menghargai keunikan setiap individu yang ada di muka bumi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Terima kasih Ibu Yeni. Seni tidak mengenal perbedaan. Mohon untuk Bu Yeni tidak turun dulu karena akan ada penyerahan cenderamata. Oh, baik. Monggo Mas Nano dan Mas Butong yang akan menyerahkan cenderamata. Ini adalah karya lukisan kolaborasi beliau berdua. Mas tolong ini mic-nya bisa dipinggirkan Mas. Mungkin boleh diceritakan sedikit apa itu lukisan isinya, cerita lukisannya Mas Butong atau Mas Nano. Lukisan ini adalah karya kolaborasi antara saya dan Pak Nano. Itu juga mengambil dari tema Rima Rupa yang penuh keberagaman. Dan kami mengutip dari Bapak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ada kata-kata memuliakan manusia sama juga memuliakan penciptanya. Menistakan manusia sama juga menistakan penciptanya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini lukisannya. Monggo silahkan. Mungkin fotografernya bisa mulai. Mau dibaca? Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tepuk tangan untuk cenderamata ini. Oke, selanjutnya kami tutup dengan acara sesi foto-foto. Saya mohon kepada Pak Rektor, Bapak Agus Burhan, kepada Bapak Halim, kepada Bapak Rektor dari UIN, monggo silakan naik ke atas. Ini enggak bisa banyak karena ininya mentul-mentul takut jatuh. Monggo Bapak. Silakan. Sudah? Ada yang mau diambil? Ada yang mau diambil enggak? Untuk foto-foto lagi? Oh iya. Bapak, monggo berdua silahkan naik ke atas. Pak, monggo Pak Timbul ada? Pak Timbul, monggo naik ke atas. Mas Yudi, Pak, ada lagi? Ada yang saya di pinggir. Kita sudah bekerjasama sebelumnya di proyek eksibisi dengan membuat mural di sini. Apa ekspresinya Pak? Mural? Iya. Dia sendiri mural? Iya, mural kita sudah sebelumnya bikin mural di sini. Ada proyek sebelumnya. Nanti memberikan goresan di kanvas. Sekaligus secara simbolis acara ini dibuka oleh Ibu Yeni Wahid. Mari.
Yang pameran ini. Saya fisik ini dengan adanya teks ini, jadi teman-teman ini memahami apa isi dari ini. Kita sama-sama seperti terkungkung dalam satu lingkup yang kecil, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita bisa bersama-sama untuk saling menjaga, saling membantu, saling peduli dan saling berdoa. Oke, lagu pertama dari kami sama-sama. Ayo siap-siap. Kita berada dalam kondisi yang sulit karena kita melawan sesuatu yang tak nyata, tetapi Dia ada. Wabah datang menyerang jiwa raga kita,
satu persatu korban berjatuhan, yang tersisa tinggal ketakutan, menjadi teror dalam kehidupan. Saling curiga, tapi tidak saling membatasi. Saling ketakutan, tapi tetap saling peduli. Memanfaatkan keadaan ini, mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri. Ada orang memanfaatkan keadaan ini, mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri. Dengan segala cara mereka lakukan, dengan segala cara mereka halalkan. Hai, di mana nuranimu? Hai, di mana kemanusiaanmu? Kami di sini berjuang untuk hidup. Sama-sama, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling membantu, sama-sama saling peduli, sama-sama saling berdoa, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling membantu, sama-sama saling peduli, sama-sama saling berdoa. Keuntungan demi kepentingan sendiri. Ada orang memanfaatkan keadaan ini, mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri. Dengan segala cara mereka lakukan, dengan segala cara mereka halalkan. Hai, di mana nuranimu? Hai, di mana kemanusiaanmu? Kami di sini berjuang untuk hidup. Yo semuanya, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling membantu,
sama-sama saling peduli, sama-sama saling berdoa, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling membantu, sama-sama saling peduli, sama-sama saling berdoa, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling membantu, sama-sama saling peduli, sama-sama saling berdoa, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling membantu, sama-sama saling peduli, sama-sama saling berdoa. Alamku. Sawah, hijau hutanku, biru laut, biru langitku, udara pegunungan yang sejuk, indahnya semesta karunia Tuhan. Desaku berseri, sungaiku mengalir jernih, bumi pertiwi warisan untuk anak negeri. Wujudnya alamku, cerminan bangsaku, kami kadang bersyukur menerima anugerah ini. Namun sayangnya kita tak menjaga, namun sayangnya kita tak peduli. Hai! Kejahatan terhadap alam sering terjadi, penebangan liar karena kerakusan manusia, ketidakpedulian kita adalah tangisan bumi.
telah menanggung akibat buruk yang tiada henti. Hai! Yuk nyanyi bareng-bareng. Hijau sawah, hijau hutanku, biru laut, biru langitku, udara pegunungan yang sejuk, indahnya semesta karunia Tuhan. Terima kasih. Tanah Liat. Oke. Ku jalani rutinitas kehidupan yang penuh dengan aturan-aturan. Hidup dalam negeri yang sakit ini, aku akan bertahan.
Hari ini kami bersama asik, menyatu dalam lingkaran, lupakan sejenak segala beban, renungi hidup, jalani dengan tenang. Yuk semuanya. Aku mencoba untuk kembali dari semua persoalan. Aku mencoba untuk kembali dari semua permasalahan. Lagi. Aku mencoba untuk kembali dari semua persoalan. Aku mencoba untuk kembali dari semua permasalahan. Cek. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat panitia. Terima kasih buat tamu undangan. Terima kasih buat seniman yang sudah pameran di hari ini. Semoga kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu sehat. Hari ini kita bersama asik, menyatu dalam lingkaran, lupakan sejenak segala beban, renungi hidup, jalani dengan tenang. Yo, nyanyi lagi. Aku mencoba untuk kembali dari semua persoalan. Aku mencoba untuk kembali dari semua permasalahan. Sekali lagi. Aku mencoba untuk kembali dari semua persoalan. Aku mencoba untuk kembali dari semua permasalahan. Aku mencoba untuk kembali dari semua persoalan. Coket loh. Aku mencoba untuk kembali dari semua permasalahan. Ayo Bu Yayu joget. Hey! Aku mencoba untuk kembali dari semua persoalan.
mencoba untuk kembali dari semua permasalahan. Hey, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Oh iya. Oh iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.